Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin Habibillah. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Raufu ya Rahim wal ali qad musli'atil hawaiju ikal hudar bal futuhul karaju antal musyafa syafih musba'alana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi musilati lil qadratil aliyah ya rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana fir asirin ahwadina قريب ألف بيننا يا ربنا أما بعد yang saya hormati Khatibul Wahidiyah Kabupaten Kota yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para bapak dan ibu Khatibul Wahidiyah Kecamatan Sukaraja, para alim ulama, para kiai, para ustadz wal ustazah yang berkenan hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, Bapak aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, mujahidin wal mujahidat, para bapak dan ibu peserta mujahadah sahriyah yang saya muliakan, adikku remaja dan kanak-kanak yang saya sayangi,
panitia penyelenggara Mujahadah Sahriyah dan ananda penata acara yang saya taati. Di malam yang penuh barokah ini, izinkanlah saya ikut serta di belakang para hadirin hadirat untuk melahirkan rasa puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan karunia, taufik serta hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita bersama pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka mengikuti dan melaksanakan Mujahadah Sahriyah Kecamatan Sukaraja pada malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembina Remaja Wahidiyah Kecamatan Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sanjungan sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa jami'il aktub min awalihim ila akhirihim. Wa khususan khasah salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus pangkuan para awliya illah wa ahbabillah, wa khususan khasah li hadrati ghusi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Harapan kita bersama sekali lagi, mudah-mudahan para priyantun kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, senantiasa mengulurkan jagungan doa dan restunya kepada kita bersama, sehingga acara Mujahadah Sahriyah pada malam hari ini betul-betul diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan jangkungan doa dan restu dari beliau Ghusi hadzal zaman radhiyallahu anhu, akhirnya dapat membuahkan manfaat maslahah barokah fi dini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Mujahidin wal mujahidat, para bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama ikut bermakmum di belakang anak-anak kita untuk mengikuti acara Mujahadah Sahriyah. Yang mana anak-anak kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an untuk menjadi sponsor, untuk menjadi
pelopor acara pada malam hari ini. Jadi di sini nanti atau di dalam acara ini diterima atau tidaknya, ditolak atau diterimanya acara pada malam hari ini tergantung kepada kesungguhan para remaja di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika anak-anak kita atau para remaja yang tadi sudah melaksanakan tugasnya atau yang hadir pada malam hari ini betul-betul sungguh-sungguh berdep-dep di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon syafaat, memohon tarbiyah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua di sini akan mendapat keuntungan yang besar. Maka kepada para remaja atau anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini, mari dengan sungguh-sungguh. Ada satu keuntungan besar yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak kita, untuk para remaja yang sungguh-sungguh, yang benar-benar memperjuangkan kesadaran kepada Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tuba lil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Berbahagialah kalian, para remaja yang sungguh-sungguh, para remaja yang benar-benar di dalam bermohon kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesadaran dirinya, untuk kesadaran umat masyarakat jami'al alamin, dan mereka para remaja yang demikian ini humul muqarrabuna yaumal qiyamah, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang muqarrabun, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang dekat dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari para remaja, para ibu, hadirin sekalian, kita tata adab lahir kita. Kita coba ingat-ingat kembali ketika kita akan berangkat menuju ke arena mujahadah sahriyah ini. Apa niat kita? Apa tujuan kita? Kita berangkat dari rumah, habis isya persiapan, waktu kita korbankan, tenaga juga kita korbankan, bahkan harta pun kita korbankan demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Apa niat kita masing-masing dari rumah? Karena amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada malam hari ini,
ini akan bernilai sebuah amal manakala di dalamnya ada niat. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal yang dilakukan manusia atau yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ini tergantung kepada apa yang kita niatkan. Jika niat kita dari rumah ke sini belum niat karena Allah, belum niat karena hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, berarti ada niat yang lain. Jika ada niat yang lain atau bahkan belum niat, bahkan ini tidak akan menjadi sebuah amal. Jadi sangat disayangkan para bapak, para ibu, sudah kita korbankan waktu, sudah kita korbankan tenaga, sudah kita korbankan uang, tapi kita lupa bahwa hal yang demikian ini atau pelaksanaan mujahadah sahriyah ini tidak kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa di arena mujahadah ini kita dituntun oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an guna memperbanyak bermohon bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari yang belum niat kita niat. Kita niat lillah. Niat bilah. Lillah bilah teh atau lillah bilah ini adalah ajaran wahidiyah. Ajaran wahidiyah yang dituntunkan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Dan kita dimanapun ini sering diingatkan oleh Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita sering diingatkan oleh Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an di berbagai acara-acara. Apa itu ajaran wahidiyah? Ajaran wahidiyah adalah bimbingan praktis lahiriah dan batiniyah di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam melaksanakan tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mujahadah sahriyah ini adalah satu tuntunan, satu bimbingan oleh dari Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Dan ini satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk bermunajat, untuk bersolawat kepada beliau Rasulullah. Jadi di dalam kita ikut serta mujahadah sahriyah, jika ingin bernilai sebuah amal, maka harus diniati
lillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pelaksanaan acara mujahadah sahriyah pada malam hari ini saja, kapanpun, dimanapun gerak dan langkah kita, kalau kita merujuk kepada fungsi dan tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Bu? Fungsi kita diciptakan oleh Allah, ia diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat ayat 50 genap. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi Bu, Allah menciptakan kita. Kahayang Allah yang menciptakan kita, kita itu harus ibadah teh ngabdi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bu, urang teh loba keneh kabutuhan, benar. Urang teh resep keneh dahar, benar. Urang teh resep keneh hidup. Itu semua keinginan Allah, baik itu ibadah kita berupa sholat, ngaji, puasa, ataupun yang tadi saya sebutkan, makan, cari uang, minum. Menurut ayat yang tadi, itu harus jadi nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita sudah dituntun, sudah dibimbing oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Caranya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita ngaji, sekolah, belajar, mencari nafkah, makan, minum, dalam pelaksanaannya jangan lupa diniati lillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab para ibu, para bapak, kalau itu semua yang kita kerjakan tadi tidak diniati semata-mata melaksanakan perintah Allah, jelas kita di dalam melaksanakannya ini pasti terdapat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di dalam melaksanakan sholat, di dalam melaksanakan puasa, mujahadah sahriyah pada malam hari ini, niatnya lain atau tidak lillah, maka li ghairillah. Niatnya mungkin karena keinginan sendiri.
Niatnya dibarengi hawa nafsu. Supaya ini, supaya sholat supaya asup surga. Salah tuh Bu? Salah, cuman lamun orang sholat ulah karena surga. Ada ainunita sholat mah lain surga Allah. Anu nyadiakeun surga Allah, anu nita sholat Allah. Jadi ketika orang melaksanakan sholat, melaksanakan mujahadah sahriyah pada malam hari ini, jangan karena tapi karena melaksanakan perintah Allah, baru ini akan menjadi sebuah amal. Selanjutnya di samping lillah, kita juga dikenalkan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, ajaran Wahidiyah yang namanya bilah. Bilah itu pengeterapan daripada la haula wala quwata illa billah. Jadi pada prinsipnya ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini, ini jangan diaku ini adalah kemampuan kita. Ini jangan diaku bahwa ini kekuatan kita. Ini adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita diberi kemampuan di dalam melaksanakan sholat, ini jangan diaku bahwa kita bisa sholat ini adalah kekuatan kita. Ini adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia itu la haula wala, tidak ada daya, tidak ada kemampuan melainkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan di Quran di ayat yang lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan semua amal perbuatan kita. Allah yang menciptakan kita dan semua amal perbuatan kita dibuat oleh Allah. Amal perbuatan kita pun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Tah, para ibu, para bapak hadirin sekalian, inilah yang diperjuangkan di dalam perjuangan Wahidi. Dari apal mah apal, inget mah inget, tapi orang tersadar bahwa ieu teh kekuatan Allah. Orang tersadar bahwa ieu teh kemampuan yang diberikan oleh Allah. Supaya orang sadar, supaya orang ingat, orang diajak, dituntun oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, supaya ngabersihan hati, supaya ngajernihkeun hati. Karena tidak akan mungkin kita akan ingat, akan sadar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Entah itu berupa kesehatan, entah itu berupa rezeki, entah itu berupa kekuatan. Yang sulit itu adalah sadarnya bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Kenapa itu sulit? Karena hati kita
terbungkus, terhalang oleh maksiat kita kepada Allah, oleh dosa-dosa kita kepada Allah. Diakui atau tidak, dalam satu hari satu malam selama 24 jam kita banyak sadarnya apa banyak syiriknya? Banyak syiriknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu, hingga itu semua yang membuat hati kita tertutup, hati kita kok kotor. Jika hati kita tertutup, jika hati kita kotor, maka sudah dipastikan di situ akan bersarang penyakit-penyakit hati. Apa Bu contohnya penyakit hati yang ada di dalam jiwa manusia? Syirik ya, ujub, ria, takabur, sombong. Ini akan bersarang di dalam hati manusia manakala hati manusia itu dalam keadaan kotor. Manakala hati manusia itu terhijab oleh dosa-dosa maksiat, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita oleh Mbah Yai diberikan alat yang berupa as-sholawatul wahidiyah yang faedahnya untuk menjernihkan hati, supaya hati kita jernih, supaya hati kita bersih. Kita dituntun supaya memperbanyak membaca sholat. Istilah Mbah Yai itu bermujahadah. Mujahadah sama membaca beda Bu. Kalau membaca ya namanya membaca, matanya kemana, mulutnya membaca, kakinya kemana, tangannya. Tapi kalau mujahadah ini bersungguh-sungguh, tawaddu, khusyuk, lahiriahnya ditata, hatinya ditata, agar supaya kita betul-betul pada saat bermujahadah, pada saat membaca sholawat wahidiyah, betul-betul hudur di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita para bapak, para ibu, tinggal kita mau atau tidak. Sebab masalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan kita dapatkan, tidak bisa hanya dengan mendengarkan ceramah seperti ini, tidak. Ini hanya cerita. Saya hanya menceritakan ilmu lillah billah. Saya hanya menceritakan faidah ketika kita mengamalkan as-sholawatul wahidiyah. Tapi sesungguhnya yang bisa membuat kita sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengeterapkan ajaran wahidiyah di dalam setiap gerak dan langkah kita dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa menghudurkan hati kita ketika kita bermujahadah, ini adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mendauhkan al-mujahadah miftahul
hidayah la mitaha laha siwaha. Bahwa mujahadah itu sungguh-sungguh, benar-benar, tenanan ketika kita melaksanakan apapun, terlebih-lebih ketika kita bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh-sungguh, benar-benar, sungguh pada saat itu kita merasa butuh pertolongan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa butuh taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu. Dan di situ kita sungguh-sungguh mengaku bahwa kita orang yang berlumuran dosa, orang yang banyak lupanya kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, ketika kita di saat permohonan itu merasa hina, merasa membutuhkan, merasa butuh sekali pertolongan, merasa banyak dosa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh bergetar hati kita, maka akan datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa mendatangkan lillah billah di dalam jiwa kita. Itulah yang bisa mendatangkan rasa rindu, rasa takzim, rasa mahabbah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari para bapak, para ibu, sudah berapa lama kita mengamalkan as-shalawatul wahidiyah, tapi kenyataannya sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih jauh dari Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini, yang namanya ajaran wahidiyah lillah dan billah sulit untuk menempel di dada kita, di hati kita, para bapak, para ibu. Apakah mungkin ketika kita membaca sholawat wahidiyah, ketika kita melaksanakan mujahadah, adab kita kurang? Kita tidak tumbuh rasa butuh di hadapan Allah, tidak tumbuh rasa butuh di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan mungkin kita merasa kita tidak punya dosa di hadapan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dosa kita banyak, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Kita bisa pikir sendiri, kita bisa hitung sendiri selama 24 jam. Berapa detik kita sadar kepada Allah? Berapa detik kita ingat kepada Allah? Hingga itu semua makin menjadi tebal hijab yang menutupi hati kita. Karena saking tebalnya hijab, saking tebalnya penghalang, saking kerasnya penghalang yang ada di dalam hati kita, hingga ketajaman as-shalawatul wahidiyah yang kita amalkan tidak mampu menembus hati kita, bahkan mental kembali, para bapak hadirin sekalian. Maka mari di beban mujahadah syariah pada malam hari ini, kita makmum di belakang anak-anak kita untuk tobat di hadapan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau alatnya mah udah canggih,
alatnya mah udah bagus, udah hebat. Tapi karena saking tebalnya hijab, saking kerasnya penghalang di dalam hati kita, hingga mujahadah kita mungkin yang satu kali dalam sehari semalam yang 17 itu tidak mampu membersihkan hati kita. Hingga sampai saat ini kita masih jauh ingat kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jarang ingat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para bapak, para ibu. Padahal begitu besar jasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempertahankan kita, di dalam membela kita di hadapan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, diceritakan pada suatu malam Siti Aisyah mencari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat tidurnya tidak ada. Lalu Siti Aisyah mencari ke masjid. Ternyata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di masjid. Beliau sedang menangis di hadapan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, Siti Aisyah menunggui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering sholat. Setelah selesai sholat, Siti Aisyah bertanya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, begitu banyak sholat yang kau kerjakan, padahal kau seorang nabi, engkau dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan untuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawab beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para bapak, para ibu hadirin sekalian, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam ini sholat taubat 1000 rakaat. Para bapak, para ibu, dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Aisyah, saya takut jika umatku nanti pada saat sakaratul maut dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas maksiat yang dilakukannya, maka mudah-mudahan sholat taubat yang saya lakukan ini mengurangi dosa-dosa umatku nanti pada saat sakaratul maut dia belum taubat di hadapan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanggung jawab beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita, para bapak, para ibu, sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya kita mengagungkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya kita memuliakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya kita berhubungan, memanggil-manggil beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, maka mari di Mujahadah Syariah Kecamatan Sukaraja yang disponsori Departemen Pembina Remaja Wahidiyah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama di hadapan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sampai saat ini diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita ini belum kenal kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Para bapak, para ibu, bahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita pun belum kenal dengan perjuangan Pafiru ilallah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah kita, para bapak, para ibu. Maka mari
Kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan tetangga kita, jangankan masyarakat kita, diri kita sendiri pun masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita masih jauh dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, mari, padahal ada tanggung jawab besar bagi kita sebagai pengamal sholawat Wahidiyah. Kita berkewajiban untuk menyampaikan sholawat Wahidiyah. Kita berkewajiban untuk menyampaikan ya Sayyidi ya Rasulullah kepada teman-teman kita, kepada masyarakat kita. Tapi ternyata kondisi kitanya pun masih jauh. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, maka mari pada malam hari ini sekali lagi kita tata adab lahiriah kita. Kita bermujahadah, kita berdp-dp di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maghasyihat jabat radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لذة بحر الوحدة، حتى لا نروح ولا نسمع ولا نجد ولا نهز ولا نتحرك ولا نسكن إلا بك. ترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خط به المقاصة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شفيع الخلق صلاة عليك أسلام والمجد فقص الأمر وليس يا سيدي سواك، فإن هرنا قدس شنهدك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام.
aslahu adrikni faqul alayhi ya syafi'al الخلق هادينا أسأل وأدركني فقل لا أبد وربني ليس لي فإن دارنا قدسا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي. Para bapak, para ibu, mari bagi kita sebagai pengamal salat ahidiyah, Kanjeng Kiai sudah menyampaikan, Kanjeng Romo Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu sering menyampaikan bahwa bagi seorang muridun, bagi seorang salikun, seorang yang berjalan menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam perjalanannya harus ada atau membutuhkan seorang penuntun, membutuhkan seorang pembimbing. Jika kita di dalam perjalanan menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki seorang pembimbing, tidak memiliki seorang penuntun, tidak memiliki guru yang ahli di bidang itu, maka sudah dipastikan yang akan menuntun kita adalah setan. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, maka beruntung kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Kita dikenalkan kepada Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, jika kita mengakui, meyakini dan mengimani bahwa Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu sebagai penuntun kita, maka mari di dalam permohonan ini kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita, para remaja, para bapak, para ibu. Jangan-jangan jika kita lengah, jika hati kita tidak tersambung dengan Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu dalam acara mujahadah syariah pada malam hari ini, jangan-jangan nanti kita disambar setan, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Kita bukan menuju kepada Allah, kita bukan tambah dekat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tambah jauh dari Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para bapak hadirin sekalian. Maka mari kita yakin kepada Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu. Beliau mampu menghantarkan kita, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Beliau mampu menyuankan kita ke hadirat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Mari para remaja, ini acara adalah acara kalian. Kalian yang bertanggung jawab diterima atau ditolaknya acara pada malam hari ini. Satu-satunya jalan, mari kita menjerit, mari kita hubungkan batiniah kita.
jiwa kita kepada pimpinan beliau Ghausul Hadzal Zaman radhiyallahu an, kepada Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Dan ini adalah acaranya beliau Ghausul Hadzal Zaman. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, saya yakin beliau pasti hadir di tengah-tengah kita. Tinggal kita yakin atau tidak, tinggal kita percaya atau tidak, tinggal kita berusaha bersungguh-sungguh atau tidak untuk menghubungkan hati kita kepada beliau Ghausul Hadzal Zaman radhiyallahu an. Mari dengan sungguh-sungguh kita tata adab lahir kita, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Ya ayyuhal Ghausul salamullah alaika rabbini وانظر إلى سيدي مرسلتي للخضرة الهدى يا الله سلام الله عليك ربي مرسلتي للخضرة العالية يا سلام الله عليك ربي وانظر إلي سيدي من مرسلتين الحضرة العالية يا سيدي يا أيها الله يا سيدي يا أيها الله يا سيدي حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وبلت التي في بلد وفي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته وفي يدي سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت التي في خذي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم على آله وجعل الأنام مسرعين بالواهدية يا ربنا خرب وعلم فإننا يا رب يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسرعين بالواهدية يا ربنا اغفر يسر البهواني خرب وعلم بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسرعين بالواهدية يا ربنا اغفر خرب اللهم بارك فيما خلقت وادبنا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وادبنا وبهذه
وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت نصيبا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت نصيبا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت نصيبا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت واجبا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله استغفر الفاتحة yang terakhir kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara mujahadah syariah pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balai musibah banjir longsor ini semua disebabkan karena dosa-dosa anak manusia, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Terlebih-lebih kita, para bapak, para ibu, kita sudah dituntun oleh Mbah Yai, kita sudah dibimbing oleh Kanjeng Romo, kita sudah dituntun oleh Kanjeng Kiai. Tapi kita tidak pernah menggunakan alat ini, kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan kampung kita, untuk keberkahan negeri kita, sehingga terjadi banjir longsor. Ini semua akibat kejelonjoman kita, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Mari di dalam permohonan yang terakhir kita ini, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mohon, kita mohon di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat masyarakat dipanggil dengan panggilan fafirru ilallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita panjatkan. Panggilan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat manusia, hingga balai bencana alam banjir longsor ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababiyah manusia sadar kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari dengan sungguh-sungguh para remaja, mari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa awalihi wa sallam alayka ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Assalamualaikum ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati zaman awalihi wa sallallahu ya Allah, ya Allah ta'ala anhu. Balik jami'a alamin idana ada wa nabi nasib. Balik jami'a alamin idana
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالروح 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Mujahidin wal mujahidat serta Jadah Syahriah yang saya muliakan. Mari sekali lagi berkat syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah dan doa restu beliau sahabat radhiyallahu anhu. Permohonan kita pada malam hari ini dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atas kesempatan, waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Beriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya Rabbal alamin. Akhirnya segala salah dan hilaf, kurang dan lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafaat tarbiyah. Minal ghaus anadrah karamah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.